Selamat pagi, anak-anak MEM semua, dan selamat berjumpa kembali dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita pertemuan yang ke-9, Prakarya kelas 9, Jumat 16 Oktober 2020, masih melanjutkan bab ketiga tentang budidaya ikan konsumsi. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran ini, maka kita harus berdoa terlebih dahulu, lalu isi absen mata pelajaran lewat WA. Nah, anak-anak, setelah mempelajari bab ketiga ini, maka anak-anak diharapkan mampu 1. Menyampaikan pendapat tentang keragaman jenis ikan, wadah budidaya, dan pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan teknik pembuatan wadah dan budidaya ikan konsumsi yang ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Merancang pembuatan wadah budidaya dan pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. 4. Mengerjakan latihan. Nah, anak-anak, hari ini memberikan latihan, maka latihan ini karena ada gambar, sebaiknya di-print. Tapi kalau tidak, ya kamu catat dan gambarnya terserah. Kalau bisa digambar dengan baik, ya digambar. Silahkan. Dan kerjakan di buku latihan. Dan hari ini harus dikirimkan ke MEM. Nomor 1, budidaya adalah kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, membesarkan, dan mengembangbiakkan dalam suatu wadah untuk diambil manfaatnya. Tujuan budidaya ikan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan, sumber penghasilan, melestarikan sumber daya hayati. 3. Yang termasuk budidaya adalah peternakan, perikanan, membuat akuarium. 4. Yang termasuk jenis air dalam lingkungan hidup ikan adalah air payau, air laut, air sungai. Yang kelima, contoh ikan air tawar adalah ikan lele, ikan gabus, ikan patin, ikan mujair, ikan nila, dan lain-lain. 6. Yang termasuk bagian proses pembudidayaan ikan adalah pembenihan, pendederan, pembesaran. 7. Proses induk ikan yang sudah dikawinkan akan menghasilkan benih atau telur, dinamakan pendederan. 8. Pada umumnya, ikan memiliki sungut atau kumis pada ujung mulutnya. Kegunaan dari sungut ikan adalah sebagai peraba. 9. Jenis ikan yang kadar garamnya antara 0,5 sampai 30 gram adalah ikan bandeng. 10. Ikan yang hidup di air payau dapat ditemukan di muara sungai. 11.
Bahan utama untuk produksi budidaya ikan adalah benih. 12. Pembesaran ikan yang hanya mengutamakan alami yang terdapat pada lingkungan kolam disebut pembesaran secara semi-ekstensif. 13. Pakan, benih, pupuk, air, kapur, dan obat-obatan merupakan sarana produksi ikan termasuk dalam kategori bahan. 14. Yang termasuk ikan air payau adalah, nah, ini gambar ikan air payau. Ya, kalian perhatikan gambar ikan ini baik-baik, perhatikan bentuknya. Nah, ini contoh gambar ikan air payau. 15. Yang termasuk ikan konsumsi air laut. Nah, ini gambar ikan air laut. Ini ikan kerapu. Nah, coba kalian lihat baik-baik gambarnya. Jadi nanti masing-masing kalian cari gambar ikan konsumsi di sungai, ikan laut, dan kolam. Coba lihat ya, sehingga kalian tahu mana bentuk-bentuk ikan itu. 16. Gambar di bawah ini adalah ikan konsumsi dari laut. Ini adalah kepiting. 17. Praktek pembibitan ikan payau atau laut akan dipraktikkan oleh orang-orang yang tinggal di daerah muara sungai. 18. Potensi pelestarian perikanan di kolam besar adalah ikan mujair. Lebar kolam pembenihan ikan konsumsi harus disesuaikan dengan jumlah benih ikan. 20. Usaha menambah, menumbuhkan, memperbanyak, ataupun mengembangbiakkan makhluk hidup, baik tumbuhan atau hewan, disebut pembudidayaan. 21. Jenis ikan hias yang ada dalam akuarium di bawah ini adalah ikan lohan. Maka perhatikan bentuknya baik-baik. 22. Ikan badut atau clownfish yang di bawah ini merupakan salah satu jenis ikan hias yang banyak dicari, sehingga diangkat dalam sebuah karya film yang berjudul Finding Nemo. 23. Ikan di bawah ini adalah ikan gupi. Jadi perhatikan baik-baik gambarnya. Mana yang ikan nemo, mana yang ikan gupi. Jadi perhatikan baik-baik. 24. Di bawah ini ikan yang termasuk ikan air tawar adalah ikan lele, ikan gabus, ikan patin, ikan mujair, ikan nila. 25. Berbagai upaya untuk memperkenalkan hasil budidaya pembenihan ikan pada masyarakat disebut promosi. Wadah yang dibuat dengan menggali tanah pada daerah dataran rendah atau tinggi disebut kolam. Jadi, kolam ikan ialah perairan terkendali, danau buatan atau reservoir air yang dipakai untuk memelihara sejumlah ikan untuk acara kebijaksanaan daya ikan, pemancingan, rekreasi, atau hiasan. 27. Budidaya pembenihan ikan konsumsi pada kolam yang seluruhnya terbuat atau terdiri dari tanah disebut sistem tradisional. 28.
Budidaya pembenihan ikan yang dapat dipelihara pada kolam air deras yaitu patin. 29. Pemeliharaan benih yang berasal dari hasil pembenihan hingga mencapai ukuran tertentu disebut pendederan. Lebar kolam pembenihan ikan konsumsi disesuaikan dengan jumlah benih ikan. Nah, anak-anak, hari ini latihan 30, minggu depan masih kita lanjutkan, dan minggu depannya lagi ulangan. Maka pelajari pembelajaran catatan mau latihan yang sudah diberikan. Jadi hari ini tolong kerjakan di buku latihan dan dikirimkan juga hari ini ke WA Mem. Jangan lupa tulis nama dengan jelas dan kelas. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat belajar.